Malam mendadak mati. Kebun durian sunyi, dan di hadapan seorang petani kurus tanpa senjata, berdiri raja hutan dengan mata menyala, siap menerkam. Tidak ada doa panjang, tidak ada mantra, hanya satu tepukan tangan dan harimau itu roboh tak bernyawa. Sejak saat itu, Saridin dicap sesat, dituduh sekutu iblis, dan dipaksa berhadapan dengan wali paling keras di tanah Jawa dalam benturan syariat melawan hakikat, aturan melawan rasa. Sebuah kisah yang bukan sekadar adu kesaktian, melainkan pertanyaan berbahaya tentang siapa yang berhak mendekati Tuhan dan siapa yang harus disingkirkan demi menjaga agama tetap rapi. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Ya Robbal Alamin. Angin malam itu tidak berhembus seperti biasanya. Ia berhenti, seolah takut mengganggu sesuatu yang sedang terjadi di kebun durian milik Juragan Soputo. Aroma durian matang bercampur tanah basah dan asap kemenyan yang mengepul tipis dari sudut gubuk kecil. Di sanalah Saridin duduk bersila, tubuhnya kurus, pakaiannya hitam lusuh, kuku tangannya menghitam oleh lumpur sawah. Ia bukan pendekar, bukan santri, dan tidak membawa senjata apapun. Saridin hanya duduk, mendengarkan napasnya sendiri. Bagi dirinya, napas adalah nyanyian Tuhan yang paling tua. Dari kehahuan suara gemetar memanggil namanya. Itu Lepaimo, tetangganya, bersembunyi di balik pohon mahoni. Ia berteriak setengah berbisik, mengabarkan bahwa harimau loreng Jawa turun gunung. Sapi Pak Lurah sudah diseret ke hutan. Malam ini, kebun durian tidak aman. Lepaimo memohon agar Saridin pulang. Namun, Saridin tidak menoleh. Dengan suara tenang dan berat, ia menjawab bahwa amanah menjaga kebun lebih berat daripada nyawa. Mendengar jawaban itu, Lepaimo mengumpat lirih dan lari meninggalkan Saridin sendirian di tengah gelap. Kesunyian tiba-tiba menjadi pekat. Suara jangkrik dan kodok yang tadinya bersahutan mendadak berhenti bersamaan. Saridin menghembuskan asap rokok lintingan daun kelapa. Dadanya bergetar bukan karena takut, melainkan karena sesuatu di dalam tubuhnya bereaksi. Darahnya terasa panas, jantungnya berdetak seperti genderang perang. Lalu terdengar bunyi ranting patah dari balik semak. Aroma anyir darah bercampur bau binatang liar menyergap hidungnya. Dari kegelapan, sepasang mata kuning menyala muncul perlahan. Harimau jantan besar, tubuhnya seukuran anak sapi, bulunya masih basah oleh darah. Ia menggeram rendah, suara berat dari perut bumi. Saridin tetap duduk. Ia menghembuskan asap rokok ke arah harimau itu dan menyapanya dengan nada sopan, seolah berbicara kepada tetangga. Ia berkata bahwa kebun ini bukan wilayahnya, hutan di belakang sana adalah miliknya. Dan malam ini, harimau diminta kembali. Auman keras memecah malam. Harimau itu meloncat. Cakarnya terhunus mengarah ke leher Saridin. Waktu terasa melambat. Saridin tidak berpikir, tidak merapal apapun. Tubuhnya bergerak sendiri. Saat tubuh besar itu melayang di udara, Saridin hanya mengangkat tangan kanannya dan menepuk, seperti menepuk lalat yang mengganggu. Tepukannya tidak keras, namun dampaknya mengerikan. Tubuh harimau terpental, menghantam pohon durian dengan suara keras. Beberapa buah jatuh bergedebuk. Harimau itu terkapar, lehernya patah, ia mati seketika. Saridin terpaku, tangannya masih terangkat. Asap rokok masih mengepul. Ia menatap telapak tangannya sendiri dengan mata terbelalak. Ketakutan menjalar perlahan, bukan kepada harimau, melainkan kepada dirinya sendiri. Ia berbisik pelan, mempertanyakan kekuatan apa yang barusan keluar dari tubuhnya. Ia tidak pernah belajar silat, tidak pernah bertapa menuntut ilmu kebal. Namun, Raja Hutan mati hanya karena satu tepukan. Obor-obor mulai berdatangan, warga desa berani mendekat dan tertegun melihat bangkai harimau raksasa dan Saridin yang duduk gemetar di sampingnya. Pertanyaan bermunculan. Tuduhan berbisik. Ada yang menyebutnya sakti, ada yang menyebutnya iblis. Saridin mendengar semuanya. Malam itu, ia pulang dengan hati perih. Ia tahu, sejak harimau itu roboh, hidupnya tidak akan pernah kembali sederhana. Malam itu, Saridin pulang ke gubuknya dengan langkah gontai. Obor warga masih terlihat berkerumun di kebun durian, membicarakan bangkai harimau dengan nada campur aduk antara kagum dan takut. Di dalam rumah bambu yang sempit, Bok Sarni sedang menidurkan anak mereka. Begitu melihat wajah Saridin yang pucat dan tangan yang gemetar, hatinya
langsung tercekat. Ada sesuatu yang berubah pada suaminya. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Saridin duduk di bangku bambu, menatap telapak tangannya lama sekali. Ia menceritakan kejadian di kebun dengan suara pelan, seolah takut dinding rumah ikut mendengar. Ia tidak membanggakan apapun, justru rasa takut yang memenuhi dadanya. Ia berkata ada api besar di dalam tubuhnya, api yang bisa melukai siapa saja jika tidak dikendalikan. Mbok Sarni menangis, memohon agar Saridin tetap tinggal. Tetapi Saridin tahu ia tidak bisa berpura-pura menjadi petani biasa lagi. Malam semakin larut. Di luar, angin berdesir membawa bau tanah basah. Saridin memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Namun, justru di saat itulah telinganya menangkap bisikan halus. Bukan suara manusia, bukan pula suara hewan. Bisikan itu terasa datang dari dalam dada sendiri, menyebut arah barat, menyebut sebuah nama yang belum pernah ia datangi dengan kaki, tetapi sering ia dengar dari cerita orang pasar. Kudus, bisikan itu menyuruhnya mencari air kehidupan, bukan untuk menambah kekuatan, melainkan untuk menemukan siapa dirinya sebenarnya. Saridin terbangun menjelang fajar. Ia sudah mengambil keputusan. Ia menyiapkan bekal seadanya, sebungkus nasi jagung dan sehelai sarung lusuh. Mbok Sarni memeluknya erat. Anak mereka masih terlelap, tidak tahu bahwa ayahnya akan pergi entah sampai kapan. Saridin berjanji akan pulang jika sudah menemukan wadah bagi api di dadanya. Jika tidak, ia meminta agar dirinya dianggap telah mati dimakan harimau malam itu. Langkah Saridin meninggalkan desa terasa berat, tetapi dadanya justru terasa lapang. Jalan tanah yang ia lalui masih basah oleh embun. Ia berjalan tanpa tujuan yang jelas, hanya mengikuti arah bisikan yang terus memanggil. Hari berganti hari, matahari membakar kulitnya, hujan membasahi tubuhnya, kakinya melepuh, bekalnya habis, tetapi rasa lapar di perut kalah oleh rasa haus di jiwanya. Pada hari ketiga, Saridin berhenti di bawah pohon beringin tua. Akar-akar pohon itu mencengkeram tanah seperti cakar raksasa. Di sana duduk seorang pengemis tua dengan pakaian compang-camping. Rambutnya panjang memutih, wajahnya keriput, namun matanya bening dan tenang. Pengemis itu berbicara tanpa menoleh, mengatakan bahwa panas hanya terasa di kulit, sementara hati bisa tetap sejuk jika tahu caranya. Saridin duduk bersila di hadapan orang tua itu. Tanpa banyak bertanya, ia merasa seolah seluruh isi dadanya terbaca. Pengemis itu menyebut namanya, menyebut tenaga besar yang tidak punya kendali, dan menyebut bahaya jika api itu dibiarkan tanpa tanggul. Dengan tongkat kayu, orang tua itu menggurat tanah, membentuk gambar menara bertingkat, lalu menyebut nama Sunan Kudus sebagai penjaga pagar dan aturan. Sebelum Saridin sempat bertanya lebih jauh, angin kencang berhembus, debu beterbangan. Saat Saridin membuka mata, pengemis itu telah lenyap. Di sampingnya sebuah bumbung bambu yang tadi kosong, kini terisi air manis yang segar. Saridin meminumnya perlahan. Tubuhnya terasa kuat kembali. Dengan keyakinan baru, ia melangkah ke arah barat. Perjalanannya menuju Kudus resmi dimulai. 2 hari kemudian, Saridin tiba di Kudus. Kota itu jauh berbeda dengan desa Landoh yang sepi. Jalanan ramai oleh pedagang dari berbagai penjuru. Aroma rempah bercampur keringat manusia, dan suara langkah kaki tak pernah berhenti. Namun yang paling mencolok bagi Saridin adalah barisan santri berbaju putih bersih. Mereka berjalan teratur, bersarung rapi, kepala tertunduk sopan, seolah seluruh kota bergerak dalam satu irama yang sama. Saridin berdiri terpaku di gerbang kota. Pakaiannya hitam lusuh, rambutnya kusut, tubuhnya penuh debu perjalanan. Ia tampak seperti noda tinta di atas kain putih. Beberapa orang menatapnya dengan dahi berkerut. Sebagian menjauh, seolah takut tertular sesuatu yang kotor. Saridin tidak tersinggung. Ia justru tersenyum tipis. Ada aura berat yang ia rasakan di tempat ini. Aura keteraturan dan aturan yang ketat. Sangat berbeda dengan api liar yang bergejolak di dalam dadanya. Langkah Saridin membawanya mendekati bangunan bata merah yang menjulang gagah. Menara itu berdiri kokoh, memancarkan wibawa yang membuat dadanya terasa ditekan. Saridin tahu, inilah tempat yang disebut pengemis tua itu. Tempat di mana pagar-pagar ditegakkan agar isi tidak tumpah. Ia menghela napas panjang, lalu melangkah masuk ke halaman masjid tanpa ragu. Suasana di serambi masjid terasa khusyuk. Puluhan santri duduk bersila, melantunkan pelajaran dengan suara berirama.
Kitab-kitab terbuka rapi di pangkuan mereka. Saridin ikut duduk di barisan paling belakang. Namun, cara duduknya berbeda. Satu kakinya diangkat, punggungnya bersandar pada tiang kayu. Mulutnya mengunyah sirih. Kontras itu langsung menyedot perhatian para pengurus pesantren. Ketika pengajian memasuki bagian tentang siksa dan ancaman neraka, beberapa santri terlihat terisak. Di tengah suasana haru itu, Saridin justru terkekeh pelan. Tawanya pecah, tidak keras, tetapi cukup untuk memotong keheningan. Beberapa kepala menoleh dengan wajah terkejut dan marah. Bagi mereka, tawa itu terasa seperti penghinaan terhadap kesungguhan ibadah. Seorang pengurus bertubuh kekar mendekat dengan wajah merah padam. Ia menegur Saridin dengan suara keras, menyebutnya orang gila dan tidak tahu adab. Saridin menatapnya dengan mata polos, lalu menjawab bahwa ia tidak menertawakan neraka, melainkan menertawakan manusia yang mengaku rindu surga tetapi takut mati. Jawaban itu terdengar ringan bagi Saridin, tetapi terasa seperti tamparan bagi telinga yang terbiasa dengan aturan. Amarah pun meledak. Saridin dijewer dan diseret keluar serambi. Ia tidak melawan, hanya tertawa kecil seolah semua itu tidak penting. Di halaman belakang, ia disuruh membersihkan diri di sumur tua. Para santri lain menonton dengan senyum mengejek. Mereka menganggap pendatang dekil ini pantas diberi pelajaran. Saridin menatap sumur itu lama. Tidak ada timba, tidak ada tali. Saat ia bertanya, ejekan kembali terdengar. Mereka menantangnya untuk mengambil air sendiri jika memang merasa sakti. Saridin mengangguk pelan. Ia tidak marah, tidak tersinggung. Di matanya, tantangan itu justru seperti undangan untuk bermain. Ia memanjat pohon kelapa di samping sumur dengan gesit. Dari atas, ia memanggil air dengan nada santai, seolah berbicara kepada sahabat lama. Hentakan kakinya membuat tanah bergetar. Dalam sekejap, air menyembur deras dari pucuk pohon, sementara sumur di bawah kering kerontang. Teriakan panik dan takjub bercampur jadi satu. Di tengah kekacauan itu, suasana tiba-tiba membeku. Air berhenti mengalir. Dari pintu utama pesantren, seorang sosok berwibawa keluar dengan langkah tenang. Tongkatnya mengetuk lantai, matanya tajam namun teduh. Saridin merasakan dingin merayap di punggungnya. Ia tahu pemilik pagar itu akhirnya menampakkan diri. Sosok berwibawa itu melangkah pelan ke tengah halaman pesantren. Jubahnya putih bersih, sorbannya terikat rapi, dan tongkat kayunya mengetuk lantai dengan irama tenang. Namun, setiap ketukan terasa menekan dada siapapun yang mendengarnya. Para santri yang tadi gaduh seketika diam. Mereka menunduk, memberi jalan. Saridin yang masih duduk di pucuk pohon kelapa merasakan hawa dingin merambat dari tengkuk hingga tulang punggungnya. Dengan satu kata yang diucapkan lirih namun tegas, sosok itu memerintahkan Saridin turun. Aneh bin ajaib, air yang tadi menyembur deras dari batang kelapa mendadak berhenti, seolah patuh pada suara itu. Saridin terdiam. Ia meluncur turun dengan hati-hati, lalu bersimpuh di hadapan sang wali. Tanpa diminta, ia mencium ujung jubahnya dengan penuh hormat. Di hadapan orang ini, api di dadanya terasa mengecil, seolah sedang diuji. Sang wali menatap Saridin lama. Tatapan itu tidak marah, tetapi juga tidak memuji. Ia menegur Saridin dengan suara datar, mengatakan bahwa apa yang barusan terjadi bukanlah wudu, melainkan pamer. Memindahkan air, menurutnya, bukan tanda kedekatan dengan Tuhan, melainkan potensi kesombongan. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada bentakan para santri. Saridin menunduk. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Kudus, ia merasa benar-benar kecil. Tanpa banyak penjelasan, Saridin diperintahkan masuk ke ruang dalam. Ruangan itu sederhana, hanya diterangi lampu minyak. Di sana, sang wali melempar sebuah keranjang bambu berlubang ke lantai. Keranjang itu kasar, penuh celah, jelas tidak mungkin digunakan untuk menampung air. Perintahnya singkat dan terdengar mustahil. Saridin diminta mengambil air wudhu menggunakan keranjang itu. Tanpa menumpahkan setetes pun, Saridin memungut keranjang itu perlahan. Ia memeriksanya, memastikan lubang-lubang besar yang membuat air pasti lolos. Ia sempat bertanya dengan polos apakah keranjang itu perlu ditambal. Namun sang wali justru menegaskan bahwa inilah inti pelajaran. Wadah yang bocor, sebersih apapun isinya,
akan selalu menghilangkan manfaatnya. Saridin mulai mengerti bahwa yang diuji bukan tangannya, melainkan caranya memahami batas. Ia keluar menuju gentong air di halaman. Malam sunyi, hanya suara jangkrik menemani. Saridin mencoba menciduk air dengan keranjang itu. Air masuk, lalu langsung tumpah kembali. Ia mencoba lagi, dan hasilnya sama. Air selalu kembali ke tanah. Napas Saridin memanjang. Untuk sesaat, ia merasa kalah oleh hal yang tampak sepele. Saridin menutup mata. Ia tidak membaca mantra, tidak memanggil apapun. Ia hanya berbicara dalam batin, menyerahkan air, bambu, dan lubang-lubang itu kepada kehendak yang menciptakan semuanya. Ketika ia mencelupkan keranjang itu kembali, keajaiban terjadi. Air tetap cair, bergoyang pelan, namun tidak menetes sedikit pun. Seolah ada dinding tak terlihat yang menahan setiap celah. Dengan langkah tenang, Saridin membawa keranjang berisi air itu kembali ke ruangan. Sang wali membasuh wajah dan tangannya dengan air tersebut. Wudu itu sempurna. Namun setelah selesai, sang wali menatap Saridin dengan pandangan yang lebih tajam. Ia mengatakan, Saridin lulus ujian pertama, tetapi gagal memahami pelajarannya. Saridin bingung. Bukankah ia berhasil? Sang wali menjelaskan bahwa Saridin tidak memperbaiki wadah, melainkan memaksa isi untuk melawan kodratnya. Itu bukan kebijaksanaan, melainkan pembangkangan halus terhadap tatanan. Saridin tertunduk. Saat ia meletakkan keranjang itu, air yang tadi tertahan mendadak tumpah seluruhnya ke lantai. Seolah kekuatan itu hanya hadir untuk menunjukkan pelajaran, lalu pergi begitu saja. Saridin keluar ruangan dengan perasaan campur aduk. Ia mulai sadar bahwa berguru di Kudus bukan tentang menunjukkan keajaiban, melainkan tentang merapikan diri. Dan ia juga merasakan ujian yang lebih berat belum dimulai. Pagi datang dengan matahari yang menyengat. Di halaman belakang pesantren, para santri berkumpul melakukan kerja bakti memetik kelapa untuk dapur umum. Keringat mengalir deras, napas mereka terengah, tetapi barisan tetap rapi. Di bawah pohon, kendi air dingin disiapkan sebagai pelepas dahaga. Sunan Kudus duduk mengawasi, memastikan semua berjalan tertib dan adil. Di pucuk kelapa tertinggi, Saridin masih duduk santai. Ia tidak ikut memetik, tidak turun mengambil air. Kakinya bergoyang pelan, wajahnya tenang. Beberapa santri menegurnya agar turun dan minum. Saridin menjawab ringan bahwa ia tidak haus. Angin di atas, katanya, lebih segar. Ucapan itu terdengar sepele, tetapi bagi telinga yang menjunjung disiplin, itu adalah tanda pembangkangan. Sunan Kudus mendongak. Ia memanggil Saridin agar turun dan menghormati kebutuhan tubuh. Manusia, katanya, butuh air dan istirahat. Saridin menanggapi dengan senyum. Ia memetik satu kelapa muda, menggenggamnya dengan satu tangan, lalu berkata bahwa Tuhan Maha Kaya. Jika Tuhan berkehendak, air dan kehidupan bisa ada di mana saja. Ucapan itu membuat suasana menegang. Ini bukan lagi soal haus, melainkan soal akal dan iman. Sunan Kudus menegaskan batas. Air kelapa, katanya, berasal dari tanah dan akar, tertutup rapat oleh sabut dan batok. Tidak mungkin ada makhluk hidup di dalamnya. Saridin menimpali dengan kalimat yang lebih berbahaya. Jika Tuhan menghendaki ikan ada di dalam kelapa, siapa yang bisa melarang? Pertanyaan itu mengguncang barisan santri. Mereka saling pandang, bingung antara kagum dan takut. Tantangan pun dilontarkan. Jika kelapa itu dibelah dan isinya hanya air, Saridin akan dihukum karena berbicara atas nama Tuhan. Saridin tidak ragu. Dengan tangan kosong, ia menghantam kelapa itu. Batok terbelah rapi. Air muncrat, dan di antara percikan itu, dua ikan kecil meloncat hidap-hidap ke pelepah daun. Wajah para santri membeku. Dunia seakan berhenti sejenak. Saridin tertawa kecil, menyebutnya lauk makan siang. Namun tawa itu tidak disambut. Wajah Sunan Kudus mengeras. Ia tidak melihat kebesaran, melainkan bahaya. Di hadapan umum, hukum alam dipatahkan. Jika dibiarkan, akal sehat akan runtuh, dan orang awam akan mengejar keajaiban tanpa tanggung jawab. Amarah Sunan Kudus meledak. Ia menuduh Saridin mempermainkan ciptaan dan meracuni akidah. Saridin terdiam. Senyumnya menghilang. Ikan-ikan itu jatuh ke tanah dan menggelepar sekarat. Ia tidak mengerti mengapa bukti yang ia anggap kebesaran justru dipandang sebagai kesesatan. Sunan Kudus melarang Saridin berbicara kepada siapapun di pesantren. Satu kesalahan lagi, ancamannya adalah hukuman berat.
Perintah itu seperti palu yang memukul dada Saridin. Larangan tidak memadamkan api, justru mengubahnya jadi bara. Malam itu, di bilik asrama yang remang, Saridin dikelilingi santri-santri muda yang penasaran. Ia tidak membawa kitab, hanya sebutir telur ayam. Dengan bahasa sederhana, ia menggambarkan kulit, isi, dan inti syariat, tarekat, hakikat, dan puncak rasa. Kata-katanya mengalir lembut, memikat mereka yang lelah oleh aturan. Beberapa santri bertanya ragu, apakah kewajiban masih perlu jika rasa sudah dekat? Saridin menjawab dengan kalimat yang menenangkan, sekaligus berbahaya. Jika hati sudah menyatu, napas adalah zikir, dan tidur adalah ibadah. Malam itu, saf masjid kosong. Azan berlalu tanpa langkah kaki. Bisikan jalan pintas mulai berakar. Di serambi, seorang pengurus menghitung sandal yang berkurang. Firasat buruk menyergap. Ketika pintu bilik didobrak, tuduhan meledak. Saridin dituding menyesatkan. Ia tetap duduk tenang, memegang telur. Ketegangan memuncak, dan laporan pun dibawa ke hadapan Sunan Kudus. Batas kesabaran telah habis. Kentongan bahaya dipukul. Sidang besar akan digelar malam itu. Suara kentongan bambu memecah keheningan pesantren. Bunyi bertalu-talu itu bukan penanda waktu, melainkan tanda bahaya. Para santri terbangun, pintu-pintu bilik terbuka, dan bisik-bisik cemas menyebar cepat. Kang Badrun berlari menuju dalam pengasuh dengan napas terengah. Wajahnya pucat, matanya basah oleh marah dan takut. Ia melaporkan bahwa Saridin telah mengajarkan jalan pintas yang membuat santri meninggalkan salat. Bagi pesantren, ini bukan sekadar pelanggaran adab, ini ancaman bagi sendi iman. Di ruang uzlah, Sunan Kudus menutup musyafnya perlahan. Wajahnya yang biasanya teduh mengeras. Ia paham, api yang ia khawatirkan telah menyentuh jerami kering. Dengan suara tenang, namun mengandung keputusan, ia memerintahkan agar utusan dikirim memanggil para wali. Malam itu juga, pesan disampaikan ke lereng Muria, ke pesisir, dan ke jalur-jalur sunyi, tempat para penjaga iman berdiam. Sidang besar harus digelar sebelum bara menjalar. Menjelang fajar, pendopo pesantren dipersiapkan, lantai kayu disapu, lampu minyak dinyalakan, dan barisan penjaga berdiri di tepi. Saridin dibawa ke tengah pendopo tanpa ikatan. Ia duduk bersila, punggung tegak, wajah tenang, tatapannya bukan menantang, juga bukan takut. Ia seperti tamu yang menunggu dipanggil. Para santri mengintip dari kejauhan, menahan napas, menyadari bahwa apa yang terjadi hari ini akan menentukan arah banyak hati. Satu persatu, para wali tiba. Sunan Bonang datang dengan langkah pelan dan sorot mata tajam. Sunan Kalijaga hadir dengan kesederhanaan yang menenangkan. Dari utara, Sunan Muria duduk mengamati tanpa banyak bicara. Lingkaran terbentuk, udara di pendopo terasa berat, seolah setiap kata akan jatuh ke tanah dengan bobotnya sendiri. Sidang dibuka dengan tuduhan yang jelas. Saridin ditanya apakah benar ia mengajarkan santri untuk meninggalkan kewajiban. Saridin menatap ke depan dan menjawab tanpa berkelit. Ia tidak menyebut syariat sebagai sampah. Katanya, hanya sebagai kulit. Baginya, inti lebih penting daripada bungkus. Ucapannya mengalir tenang, namun mengandung percikan yang menyambar nalar. Beberapa santri yang mendengar menelan ludah, antara setuju dan gentar. Sunan Kudus menegaskan batas. Ia mengatakan bahwa tanpa pagar, kebun akan diinjak-injak. Salat adalah tiang, dan meruntuhkan tiang berarti merobohkan rumah. Saridin membalas dengan nada yang sama tenangnya, menyebut rumah Tuhan berada di hati yang bersih, bukan semata pada gerak tubuh. Perdebatan pun memanas. Kata-kata beradu bukan dengan teriakan, melainkan dengan keyakinan yang saling menekan. Sunan Bonang mengangkat tangan, meredakan gelombang. Ia memberi perumpamaan pedang di tangan bayi. Ilmu yang tajam, katanya, berbahaya bila diberikan pada yang belum siap. Saridin terdiam sejenak. Analogi itu menembus pertahanannya. Ia bertanya lirih, apa yang seharusnya ia lakukan bila rindu pada Tuhan ingin dibagikan? Sunan Kalijaga menjawab dengan lembut namun tegas, mengingatkan bahwa tatanan dunia perlu dijaga agar manusia tetap bekerja, makan, dan saling menolong. Keputusan dimusyawarahkan. Wajah-wajah menunduk ketika Sunan Kudus kembali berbicara. Suaranya dingin dan final. Ajaran Saridin dinyatakan berbahaya bagi awam. Hukuman terberat disebutkan. Pendopo hening. Saridin berdiri, merentangkan tangan, tersenyum ganjil. Ia berkata bahwa yang abadi
tak bisa dibunuh. Tantangan itu mengguncang wibawa sidang. Perintah pun keluar. Saridin dibawa ke alun-alun. Matahari baru naik. Hari ini, iman dan hukum akan diuji di hadapan ribuan mata. Alun-alun Kudus dipenuhi manusia sejak pagi. Pedagang menutup lapak, santri berbaris rapi, rakyat berdiri berdesakan di bawah terik matahari. Kabar vonis menyebar lebih cepat dari angin. Hari itu, seorang bernama Saridin akan dihukum mati. Di tengah kerumunan, bisik-bisik beradu. Ada yang yakin keadilan ditegakkan. Ada yang takut menyaksikan kesalahan besar. Saridin digiring ke tengah lapangan. Tangannya tidak diikat. Wajahnya tenang, langkahnya ringan. Ia menatap langit sebentar, lalu menatap manusia-manusia yang mengelilinginya. Tidak ada kebencian di matanya. Juga tidak ada penyesalan. Ia tampak seperti orang yang sudah menerima apapun yang akan datang. Di panggung kayu, Sunan Kudus berdiri dengan jubah putihnya. Suaranya tegas saat membacakan keputusan. Ajaran Saridin dinilai membahayakan ketertiban iman. Demi menjaga umat, darahnya dihalalkan. Kalimat itu jatuh berat, tetapi rapi, seolah sudah ditimbang berulang kali. Algojo maju membawa keris pusaka. Bilahnya berkilat, pamornya berdenyut di bawah cahaya. Ia memberi hormat, lalu mengambil posisi. Saridin berlutut, menundukkan kepala. Kerumunan menahan napas. Ketika keris diayunkan, suara logam bertemu daging tidak terdengar. Yang terdengar justru denting aneh, seperti besi membentur batu. Keris itu terpental. Algojo terhuyung ke belakang. Ia mencoba lagi. Lebih kuat, bilah keris menancap, lalu melengkung. Pamornya pudar seketika. Teriakan panik meledak dari kerumunan. Wajah Algojo memucat. Ia menjatuhkan senjata dan mundur. Gemetar. Pedang diganti. Tebasan datang dari arah berbeda. Hasilnya sama. Pedang seolah menembus, tetapi tidak melukai. Kulit Saridin tetap utuh. Hanya debu yang menempel. Beberapa orang berteriak menyebut mukjizat. Yang lain menyebut sihir. Ketertiban mulai goyah. Para penjaga saling pandang, bingung harus berbuat apa. Sunan Kudus mengangkat tangan, meminta semua diam. Wajahnya tidak panik, tetapi sorot matanya mengeras. Ia melangkah turun dari panggung, mendekati Saridin. Dengan suara rendah, ia bertanya, apakah Saridin kebal? Saridin menggeleng pelan. Ia berkata bahwa yang ada hanyalah izin, dan izin bisa dicabut kapan saja. Untuk menguji, Sunan Kudus memerintahkan cambuk api. Bara dinyalakan, besi dipanaskan. Ketika besi merah ditempelkan, asap menghepul, tetapi kulit Saridin tidak melepuh. Api padam seketika, seperti kehabisan makanannya. Kerumunan berguncang. Kepercayaan pada alat hukuman runtuh di hadapan mata mereka. Sunan Kudus menutup mata sejenak. Ia paham, eksekusi di depan umum justru meruntuhkan wibawa hukum. Jika dibiarkan, orang-orang akan mengejar keajaiban dan melupakan aturan. Ia membuka mata dan mengubah keputusan. Hukuman mati dibatalkan. Sebagai gantinya, Saridin diusir dari Kudus dan dilarang kembali. Saridin berdiri. Ia menatap Sunan Kudus dengan hormat. Ia tidak bersorak, tidak menantang. Ia hanya berkata bahwa pagar perlu dijaga, dan jalan sunyi akan ia tempuh sendiri. Tanpa pamit pada kerumunan, ia melangkah pergi. Di belakangnya, bisik-bisik berubah menjadi riuh. Ada yang lega, ada yang kecewa. Di hadapan Sunan Kudus, wibawa hukum terselamatkan, tetapi luka baru terbuka. Saridin meninggalkan kota dengan langkah pasti. Ia tidak mati hari itu. Namun ia tahu pengusiran seringkali lebih pedih daripada kematian. Saridin meninggalkan Kudus saat matahari condong ke barat. Debu jalan menempel di kakinya, dan suara kota perlahan memudar di belakang. Tidak ada pengawal, tidak ada kerumunan. Ia berjalan sendiri, membawa satu sarung dan sisa keyakinan yang terasa berat di dada. Di tiap langkah, ia menahan perasaan ganjil. Lega karena selamat, namun perih karena diusir dari tempat yang ia harapkan menjadi jawaban. Di gerbang kota, Saridin berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah menara yang menjulang, lalu menundukkan kepala, bukan sebagai tanda kalah, melainkan hormat pada tatanan yang tak bisa ia masuki. Dalam batinnya, ia berdoa singkat agar kota itu tetap terjaga, meski dirinya tak lagi diterima. Setelah itu, ia melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Hari-hari berikutnya,
Saridin berjalan menyusuri ladang dan hutan kecil. Panas siang membakar kulitnya, malam dingin menggigit tulang. Namun ada yang lebih mengganggu dari lelah perjalanan. Ia merasakan jarak yang semakin jauh dari manusia, seolah pengasingan itu bukan hanya fisik, melainkan batin. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah api yang ia miliki memang harus dijauhkan dari pagar, atau justru harus dipadamkan? Sementara itu, di Kudus, tanda-tanda ganjil mulai muncul. Sumur-sumur yang biasa penuh mulai surut, air yang ditimba terasa keruh dan berbau tanah. Sungai kecil di pinggir kota mengecil, menyisakan batu-batu kering. Para petani mengeluh sawah retak, daun padi menguning sebelum waktunya. Orang-orang mulai berbisik, mengingat kembali hari pengusiran Saridin. Musyawarah digelar di pesantren. Para pengurus melaporkan kondisi yang memburuk. Sunan Kudus mendengarkan dengan wajah tegang. Ia tidak segera menyimpulkan apapun. Ia mengirim orang untuk memeriksa hulu sungai, memperbaiki saluran air, dan mengatur pembagian. Namun usaha itu tidak membawa perubahan. Hujan tidak turun, tanah tetap kering. Bisik-bisik berubah menjadi keyakinan di kalangan rakyat. Mereka menyebut pengusiran sebagai sebab. Ada yang berani berkata bahwa alam ikut berduka. Ada pula yang menuduh Saridin meninggalkan kutukan. Sunan Kudus menenangkan mereka, menegaskan bahwa Tuhan tidak terikat pada manusia manapun. Namun di lubuk hatinya, ia merasakan kegelisahan. Ia teringat air yang pernah patuh pada suara Saridin dan api yang padam tanpa luka. Di kejauhan, Saridin berhenti di tepi laut. Angin asin menyentuh wajahnya. Di sana, ia merasakan panggilan batin yang sama kuatnya dengan bisikan menuju Kudus dahulu. Ia duduk bersila di pasir, memejamkan mata dan mengatur napas. Dalam keheningan itu, ia merasakan kegelisahan kota yang ditinggalkannya, bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai cermin dari perpisahan yang tak selesai. Saridin bangkit dan menengadah ke langit. Ia tidak meminta apapun, ia hanya menyerahkan kegelisahan itu kembali kepada pemiliknya. Tak lama, awan mulai berkumpul di ufuk. Angin berputar, ombak meninggi, hujan turun deras, membasahi laut dan daratan di kejauhan. Saridin tersenyum tipis. Ia tahu hujan itu akan mencapai Kudus. Beberapa hari kemudian, air kembali mengalir di sumur-sumur. Sungai terisi sawah kembali basah. Rakyat bersorak lega. Namun, bersama hujan itu, datang pula kesadaran pahit. Kota terselamatkan, tetapi jarak telah tercipta. Sunan Kudus memandang menara dengan diam. Ia mengerti bahwa keputusan telah menyelamatkan tatanan, namun juga meninggalkan luka. Sementara Saridin melanjutkan langkahnya menyusuri pantai, menyadari bahwa perjalanannya masih panjang dan pengasingan barulah awal dari ujian yang lebih dalam. Perjalanan Saridin berakhir di sebuah kota besar di tepi sungai yang ramai. Palembang menyambutnya dengan hiruk-pikuk perahu, teriakan pedagang, dan bau ikan asin yang menyengat. Berbeda dengan Kudus yang rapi dan tertib, kota ini hidup dengan gairah dunia, kekuasaan, emas, dan hiburan berkelindan tanpa malu. Saridin berjalan menyusuri dermaga dengan pakaian yang semakin lusuh. Tubuhnya kurus oleh perjalanan panjang, namun sorot matanya justru jernih. Kabar tentang orang asing berpenampilan kumal, namun berani bicara apa adanya, cepat menyebar. Di Palembang, hiburan terbesar saat itu adalah sabung ayam. Arena sabung selalu penuh, bukan hanya oleh rakyat, tetapi juga para bangsawan. Bahkan penguasa kota dikenal gemar mengadu jago sebagai ajang menunjukkan wibawa. Suatu siang, Saridin berdiri di pinggir arena, mengamati ayam-ayam gagah dengan bulu mengilap dan taji runcing. Seseorang mengejeknya, menanyakan ayam apa yang dibawanya. Saridin menoleh dan tersenyum. Dari balik kain sarungnya, ia mengeluarkan seekor ayam kurus, bulunya kusam, jalannya pincang. Ayam itu tampak seperti sisa dapur, bukan jago arena. Tawa pun pecah. Orang-orang menyebutnya gila. Namun Saridin hanya berkata pelan bahwa nilai bukan ditentukan oleh rupa. Ejekan itu sampai ke telinga penguasa. Ia tertarik, bukan karena percaya, melainkan ingin mempermalukan Saridin di depan umum. Tantangan pun dilontarkan. Jika ayam Saridin kalah, ia harus meninggalkan Palembang dengan kepala tertunduk. Jika menang, ia akan diberi hadiah dan kehormatan. Saridin menerima tanpa ragu. Baginya, ini bukan soal menang atau kalah, melainkan ujian lain dari perjalanan batinnya. Hari sabung tiba. Arena penuh sesak. Ayam-ayam jago unggulan dilepas satu persatu,
memamerkan kekuatan. Ketika giliran Saridin, sorak tawa kembali menggema. Ayam kurus itu dilepas ke arena, berhadapan dengan jago hitam besar yang telah menumbangkan banyak lawan. Saridin tidak berteriak, tidak memberi aba-aba. Ia hanya memejamkan mata sejenak, menenangkan napasnya. Gong dipukul. Jago hitam menyerang dengan cepat, tahi berkilat. Namun, ayam Saridin bergerak ringan, menghindar tanpa panik. Setiap serangan lawan seperti meleset tipis. Penonton mulai terdiam. Dalam satu gerakan sederhana, ayam kurus itu meloncat dan mematuk tepat di leher lawan. Jago hitam roboh. Ayana senyap seketika, lalu meledak oleh teriakan tak percaya. Penguasa Palembang berdiri, wajahnya berubah. Ia turun ke arena, menatap Saridin dengan mata menyelidik. Ia tidak melihat tipu daya, tidak ada mantra, tidak ada kecurangan. Yang ia lihat hanyalah ketenangan yang aneh. Ia mengakui kekalahan dan menepati janji. Saridin diberi hadiah dan tempat tinggal. Namun lebih dari itu, ia diberi nama baru oleh rakyat. Mereka menyebutnya Syekh Jangkung, karena tubuhnya tinggi dan ilmunya dianggap melampaui kebiasaan. Meski dihormati, Saridin tidak larut dalam pujian. Ia tahu kemenangan sering kali menumbuhkan kesombongan. Ia menggunakan hadiah untuk membantu orang kecil, membagikan makanan, dan menolong yang sakit. Namun bayangan kudus dan pengasingan masih membekas. Di tengah gemerlap Palembang, ia belajar satu hal penting. Kekuasaan dunia mudah takluk pada keajaiban, tetapi ujian sejati justru datang setelahnya. Dan perjalanan Syekh Jangkung masih jauh dari selesai. Nama Syekh Jangkung mulai melintasi sungai dan daratan, dibawa oleh cerita para pedagang dan musafir. Dari Palembang, kabar itu menyeberang ke barat hingga mencapai tanah Mataram. Di sana, bukan sabung ayam atau arena hiburan yang menunggu, melainkan ketakutan. Wabah merebak tanpa pola. Orang-orang jatuh sakit dalam hitungan hari. Pagi masih bekerja di sawah, malam sudah terbujur kaku. Tangis dan bau kematian mengisi kampung-kampung. Para tabib kebingungan, ramuan tak mempan, doa dibaca tanpa jeda. Namun kematian terus berjalan. Yang lebih menakutkan, setiap malam terdengar suara gemuruh aneh di batas desa. Lampor, kata orang-orang tua, arak-arakan gaib yang melintas cepat, membawa hawa dingin dan rasa sesak di dada. Siapapun yang berpapasan, esoknya jatuh sakit. Ketakutan mengikat lidah, membuat banyak orang hanya berdiam di rumah. Utusan Mataram akhirnya mendatangi Syekh Jangkung. Mereka tidak memohon dengan kata-kata tinggi, hanya menyampaikan keadaan apa adanya. Syekh Jangkung mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya tenang, namun matanya redup oleh ingatan lama. Ia tahu, wabah bukan sekadar urusan tubuh. Ada ketidakseimbangan yang lebih dalam. Ia menerima panggilan itu bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai penanggung beban. Sesampainya di Mataram, Syekh Jangkung tidak langsung bertindak. Ia meminta waktu 40 hari untuk prihatin. Tidak makan daging, tidak menyentuh dunia, tidak berbicara kecuali seperlunya. Ia memilih sebuah gubuk kecil di pinggir hutan, dekat sungai yang airnya keruh. Di sana ia duduk bersila setiap malam, mengatur napas, membersihkan rasa. Siang hari ia berpuasa, malam hari ia berjaga. 40 hari itu terasa panjang bagi warga. Wabah belum berhenti, lampor masih melintas, meski semakin jarang. Ada yang mulai meragukan Syekh Jangkung, ada pula yang dayam-dayam berharap. Syekh Jangkung tidak terganggu oleh bisik-bisik. Baginya, menyembuhkan tanpa memahami sumbernya hanya akan memindahkan luka. Pada malam terakhir, angin bertiup kencang, hutan bergemerisik seperti laut. Syekh Jangkung berdiri di tepi sungai, menatap air yang menghitam. Ia tidak mengusir, tidak menantang. Ia hanya menata ulang batas. Dengan suara pelan, ia menegaskan wilayah manusia dan wilayah yang bukan. Tidak ada ancaman, hanya ketegasan yang tenang. Lampor muncul seperti bayangan panjang, cepat dan dingin. Namun ketika melintasi sungai, gerakannya melambat. Seolah ada pagar tak terlihat. Hawa dingin memudar. Suara gemuruh mengecil, lalu menghilang. Malam itu terasa ringan, seperti beban yang dilepaskan perlahan. Keesokan paginya, kabar baik menyebar. Tidak ada kematian baru. Orang-orang yang sakit mulai berkeringat, lalu pulih. Sungai yang keruh berangsur jernih. Syekh Jangkung tidak mengklaim apapun. Ia hanya meminta satu hal. Warga menertibkan hidup, menjaga makan, menjaga lisan, dan tidak memberi ruang pada ketakutan. Beberapa waktu kemudian,
Mataram kembali bernapas lega. Syekh Jangkung berpamitan tanpa upacara. Ia meninggalkan pesan sederhana bahwa wabah sering lahir dari hidup yang kehilangan keseimbangan. Saat ia melangkah pergi, orang-orang menunduk hormat. Namun di dalam dirinya, Syekh Jangkung tahu perjalanan belum usai. Ada panggilan lain yang menunggu dan ujian yang lebih besar akan segera datang. Dari Mataram langkah Syekh Jangkung kembali menyusuri jalur-jalur ramai. Kali ini kabar yang menjemputnya bukan wabah, melainkan perang Batavia bergejolak. Perseteruan panjang menguras tenaga dan perut. Pasukan kelelahan, lumbung-lumbung kosong, dan jalur suplai sering diputus. Di balik tembok kota, perhitungan senjata dan logistik menjadi penentu hidup mati. Bukan sekadar keberanian, utusan datang membawa permintaan yang lugas. Mereka tidak meminta keajaiban, hanya jalan keluar agar beras sampai ke garis belakang. Syekh Jangkung mendengar tanpa banyak tanya. Ia paham, perang bukan ladang pamer. Di sana, satu kesalahan kecil bisa berbuah panjang. Ia meminta ditunjukkan gudang terakhir yang masih menyimpan gabah, meski jumlahnya tak seberapa. Gudang itu terletak di tepi kota. Beratap rumbia dijaga seadanya. Karung-karung beras ditumpuk rapi. Namun jalur darat menuju medan perang dikuasai patroli musuh. Mengangkutnya berarti bunuh diri. Para perwira berdiskusi, suara mereka rendah dan tegang. Syekh Jangkung mendekat, menenangkan suasana. Ia tidak menawarkan siasat licik, hanya meminta agar orang-orang menyingkir sejenak dan tidak ikut campur. Malam turun, angin berembus pelan. Syekh Jangkung berdiri di tengah gudang, mengatur napas. Ia tidak memanggil apapun dengan suara keras. Ia hanya menata ulang rasa takut yang memenuhi ruangan. Perlahan, karung-karung beras bergetar, bukan karena dorongan tangan, melainkan seolah terangkat oleh kehendak yang rapi. Orang-orang yang mengintip dari celah pintu terbelalak. Lumbung itu tidak runtuh, tidak pecah. Ia terangkat perlahan, melayang rendah, lalu bergerak mengikuti arah yang ditentukan. Di kejauhan, penjaga musuh hanya melihat bayangan samar seperti kabut. Tidak ada derap roda, tidak ada langkah kaki. Lumbung-lumbung itu menyeberang malam dan mendarat di belakang barisan pasukan yang kelelahan. Saat fajar menyingsing, prajurit menemukan beras menunggu mereka. Tangis lega, pecah, perut terisi, semangat kembali. Kabar itu menyebar cepat. Ada yang menyebut mukjizat, ada yang menyebut sihir. Syekh Jangkung menolak dua-duanya. Ia berkata bahwa ketertiban rasa bisa membuka jalan yang tak terlihat oleh mata. Perang kemudian berbalik arah, bukan karena senjata baru, melainkan karena perut yang tidak lagi kosong. Hari-hari berikutnya, kemenangan diraih setahap demi setahap. Di tengah sorak-sorai, Syekh Jangkung justru gelisah. Ia teringat Kudus, menara yang menjulang, dan pagar yang ia langgar. Keajaiban yang menyelamatkan hari ini bisa menjadi benih kesombongan esok hari. Ketika namanya dielok-elukan, ia memilih diam. Ia tahu, tugasnya bukan mengikat manusia pada dirinya, melainkan mengembalikan mereka pada keseimbangan. Pada suatu senja, datang undangan yang tak terduga. Dari timur, sebuah pesan lama mengetuk batin. Undangan pulang bukan sebagai orang yang diusir, melainkan sebagai orang yang telah berjalan jauh. Syekh Jangkung menatap sungai yang mengalir tenang. Ia paham, kemenangan dunia sering menjadi gerbang untuk ujian yang lebih halus. Ia berpamitan tanpa upacara. Lumbung-lumbung kembali ke tempatnya. Jalan-jalan sunyi menyambut langkahnya. Di balik debu dan cahaya senja, ia melangkah pulang membawa satu beban baru. Keberanian untuk berdamai dengan masa lalu. Perjalanan menuju timur dimulai, dan di sana, pertemuan yang lama tertunda menunggu jawabannya. Langkah Syekh Jangkung menuju timur terasa berbeda dari pergilenan sebelumnya. Tidak ada desakan bahaya, tidak ada permintaan mendesak dari manusia. Yang memanggil kali ini adalah sesuatu yang lama tertinggal di dada. Undangan itu tidak datang dalam bentuk surat atau utusan, melainkan rasa yang terus mengetuk, mengingatkan pada menara bata merah dan pagar yang pernah ia langgar. Beberapa hari berjalan, Syekh Jangkung tiba di batas wilayah Kudus. Ia tidak langsung masuk kota. Dari kehauan, ia melihat menara berdiri seperti dulu, kokoh dan tenang. Angin membawa aroma tanah basah dan asap dapur. Kota itu tampak hidup, seolah luka lama telah mengering. Syekh Jangkung duduk di bawah pohon asam, menimbang apakah kehadirannya akan membuka kembali luka atau justru menutupnya. Di sisi lain kota, Sunan Kudus merasakan getaran yang sama. Ia sedang duduk sendiri di serambi,
menatap halaman yang sepi. Usianya bertambah, rambutnya semakin memutih, ketegasan masih ada, tetapi di baliknya tersimpan kelelahan seorang penjaga pagar. Ia tahu, tidak semua keputusan berakhir dengan damai, namun beberapa menuntut keberanian untuk ditinjau ulang. Utusan kecil dikirim, bukan untuk memanggil dengan paksa, melainkan menyampaikan kesiapan untuk bertemu. Syekh Jangkung menerima pesan itu dengan senyum tipis. Ia membersihkan diri di sungai, mengganti pakaian dengan yang paling sederhana, lalu melangkah masuk kota. Menjelang sore, tidak ada kerumunan menyambutnya. Kota seolah sepakat memberi ruang sunyi. Pertemuan berlangsung di pendopo yang sama, tanpa sidang dan tanpa saksi. Dua sosok duduk berhadapan. Sunan Kudus membuka percakapan dengan suara pelan, menanyakan perjalanan panjang yang telah dilalui. Syekh Jangkung menjawab singkat, menuturkan wabah, perang, dan pujian yang seringkali lebih berbahaya daripada celaan. Tidak ada saling menyalahkan, hanya pengakuan tentang beratnya menjaga manusia dari dua arah yang berlawanan. Sunan Kudus mengakui bahwa pengusiran dulu menyelamatkan tatanan, tetapi juga melukai. Syekh Jangkung mengakui bahwa caranya berbagi rasa telah menyalakan api di ladang yang belum siap. Keduanya terdiam lama. Di keheningan itu, batas-batas yang dulu kaku terasa melunak, bukan untuk runtuh, melainkan untuk saling memahami. Sunan Kudus kemudian berbicara tentang pagar. Pagar perlu, katanya, agar kebun tidak rusak. Namun pagar juga perlu pintu, agar yang di dalam dan di luar bisa bertukar udara. Syekh Jangkung menunduk. Ia menjawab bahwa jalan sunyi memang memerlukan kesendirian, tetapi tidak boleh memutus tanggung jawab. Kata-kata itu jatuh ringan, namun mengikat. Matahari condong ke barat ketika pertemuan berakhir. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada pengangkatan atau larangan. Hanya kesepakatan, diam-diam. Syekh Jangkung tidak diminta tinggal, dan tidak pula dilarang datang. Ia diizinkan berjalan dengan caranya, dengan satu syarat yang tak perlu diucapkan: menjaga awam dari kebingungan. Saat melangkah keluar pendopo, Syekh Jangkung merasa beban lama terangkat. Ia tidak kembali sebagai pemenang, juga bukan sebagai orang yang diampuni. Ia kembali sebagai pejalan yang memahami pagar dan jalan sunyi sebagai dua hal yang saling membutuhkan. Di balik menara, lonceng senja berdentang. Kota Kudus bernapas tenang, dan sebuah bab panjang akhirnya menemukan jeda yang jujur. Setelah pertemuan sunyi itu, Syekh Jangkung tidak lama tinggal di Kudus. Ia berpamitan tanpa keramaian, memilih kembali ke tanah asalnya. Jalan menuju Landoh terasa akrab sekaligus asing. Sawah terbentang hijau, sungai kecil mengalir tenang, dan pepohonan tua menyambut dengan beang-beang panjang. Di sanalah ia pernah menjadi petani biasa, sebelum api di dadanya menuntunnya berjalan jauh. Kabar kepulangannya menyebar pelan. Warga desa menyambut dengan hati-hati. Ada yang rindu, ada yang segan. Syekh Jangkung tidak meminta penghormatan. Ia membantu di ladang, menimba air, dan duduk di beranda rumah bambu seperti dulu. Malam-malamnya diisi dengan doa singkat dan hening yang panjang. Ia seperti menata kembali rumah batin yang lama ditinggalkan. Suatu pagi, ia meminta warga menyiapkan bubur merah putih. Permintaan itu sederhana, namun membuat orang bertanya-tanya. Bubur dimasak dari beras yang sama, diletakkan berdampingan dalam satu wadah. Merah dan putih tidak dicampur, namun disajikan bersama. Ketika semua berkumpul, Syekh Jangkung duduk di tengah, menatap bubur itu lama sebelum berbicara. Ia menjelaskan dengan bahasa sederhana, merah adalah rasa, putih adalah aturan. Keduanya berasal dari sumber yang sama. Jika dicampur tanpa kendali, warna hilang. Jika dipisah dengan benci, hidangan tak lengkap. Hidup, katanya, membutuhkan keduanya hadir beriringan. Warga mendengarkan dalam diam. Tidak ada ajakan meninggalkan kewajiban, tidak ada pamer keajaiban, hanya pengingat tentang keseimbangan. Di akhir pertemuan, Syekh Jangkung memanggil seorang pemuda untuk mengambil biji jati. Ia menggenggam biji itu dan menyerahkannya kepada kepala desa. Pesannya singkat, tanam biji ini di tanah yang keras, rawat dengan sabar. Jati tumbuh lambat, namun akarnya kuat. Ia menjadi peneduh bagi banyak generasi, bukan untuk satu musim. Hari-hari berikutnya, kesehatan Syekh Jangkung menurun. Langkahnya melambat, napasnya pendek, namun wajahnya justru tenang. Ia sering duduk menatap kebun, seolah menghitung waktu dengan rasa syukur. Pada suatu senja,
Ia meminta ditemani segelas air dan sehelai sarung. Tidak ada pesan panjang, ia hanya berterima kasih karena diberi kesempatan pulang. Malam itu, Syekh Jangkung wafat dengan tenang. Tidak ada tanda ganjil, tidak ada cahaya menyilaukan, hanya keheningan yang hangat. Warga mengiringi pemakaman dengan doa sederhana. Di tanah itu, biji jati ditanam, persis seperti wasiatnya. Tahun-tahun berlalu, jati tumbuh perlahan, akarnya menembus kerasnya bumi, batangnya tegak menantang waktu. Kisah Syekh Jangkung hidup dalam cerita orang-orang, bukan sebagai ajakan melompati aturan, juga bukan sebagai ketakutan pada rasa. Ia dikenang sebagai pejalan yang menemukan jalan pulang, yang memahami bahwa pagar dan jalan sunyi bukan musuh, melainkan pasangan. Di bawah naungan jati yang kian besar, orang-orang belajar kembali menyatukan merah dan putih, agar hidup tetap utuh dan berimbang. Beberapa musim berlalu sejak Syekh Jangkung dimakamkan. Pohon jati yang ditanam dari biji kecil itu mulai menunjukkan batang yang kokoh. Daunnya belum lebar, namun akarnya sudah menghunjam dalam, menembus tanah keras Desa Landoh. Setiap pagi, warga melewati pohon itu dengan rasa hormat. Tidak ada yang berani memotong rantingnya, apalagi menebangnya. Mereka percaya, jati itu bukan sekadar pohon, melainkan amanah. Namun ketenangan jarang bertahan lama. Kabar tentang jati yang kuat dan bertuah sampai ke telinga orang-orang dari luar desa. Ada yang datang sekadar melihat, ada yang datang dengan niat lain. Mereka mendengar kayunya tak lapuk, tak dimakan rayap, dan mampu menahan panas. Bagi orang serakah, itu bukan simbol kebijaksanaan, melainkan peluang. Suatu malam, sekelompok orang asing memasuki hutan kecil di pinggir desa. Mereka membawa kapak dan obor. Pemimpin mereka berkata, kayu jati itu cocok untuk bangunan besar, dan desa kecil tak layak memilikinya. Langkah mereka terhenti di depan pohon. Angin berdesir pelan, seolah memperingatkan. Namun, niat sudah bulat. Saat kapak pertama diayunkan, suara denting keras terdengar. Mata kapak terpental, bukan karena kayu itu dipukul, melainkan seperti memantul dari batu besi. Orang-orang itu terkejut. Mereka mencoba lagi, lebih keras. Hasilnya sama. Kayu jati itu berdiri tenang, tak terluka. Obor yang didekatkan pun meredup. Nyalanya mengecil, lalu padam. Kegaduhan itu membangunkan warga desa. Mereka datang membawa lampu minyak, bukan senjata. Kepala desa berdiri di depan pohon, meminta para pendatang pergi. Ia mengingatkan bahwa jati itu bukan milik pribadi, melainkan titipan untuk semua. Perdebatan terjadi. Suara meninggi, amarah hampir meledak. Di tengah ketegangan, seorang anak kecil maju. Ia memeluk batang jati itu, menangis ketakutan. Pemandangan itu menghentikan semua gerak. Para pendatang terdiam. Mereka melihat bukan pohon yang dijaga orang dewasa, melainkan masa depan yang dilindungi anak-anak. Malam itu, kelompok asing pergi tanpa membawa apapun. Keesokan harinya, warga berkumpul di bawah jati. Kepala desa mengingat pesan Syekh Jangkung tentang kesabaran. Pohon jati tumbuh lambat, namun kuat karena dirawat bersama. Begitu pula desa. Mereka sepakat membuat aturan sederhana. Tidak ada yang boleh mengambil apapun dari jati tanpa musyawarah. Setiap orang bertanggung jawab menjaga. Waktu terus berjalan. Jati itu semakin tinggi. Daunnya mulai menaungi halaman luas. Di bawahnya, warga sering duduk berbagi cerita dan bekerja bersama. Saat musim kemarau panjang, tanah di sekitar jati tetap lembab. Air kecil mengalir dari akarnya, cukup untuk kebutuhan dasar. Orang-orang menyebutnya berkah, namun mereka tidak berlebihan. Mereka tetap bekerja, tetap berusaha. Dari kehuan para pendatang yang dulu berniat menebang, kini datang kembali dengan sikap berbeda. Mereka meminta izin berteduh, belajar cara merawat tanah, dan memahami arti menunggu. Desa Landoh berubah menjadi tempat singgah bagi siapa saja yang ingin belajar tentang keseimbangan. Pohon jati itu berdiri sebagai saksi. Ia tidak mengajarkan dengan kata-kata, melainkan dengan waktu. Dari akarnya yang dalam, orang-orang belajar rendah hati. Dari batangnya yang tegak, mereka belajar teguh. Dan dari daunnya yang menaungi, mereka belajar berbagi. Kisah Syekh Jangkung berlanjut, bukan lewat keajaiban besar, melainkan lewat kesabaran yang dirawat bersama hari demi hari. Tahun-tahun berlalu, dan desa Landoh berubah perlahan. Pohon jati kini menjulang tinggi. Akarnya menguatkan tanah. Daunnya meneduhkan halaman. Anak-anak yang dulu bermain di bawahnya,
kini tumbuh dewasa. Mereka tidak mengenal Syekh Jangkung sebagai sosok yang hidup bersama mereka, melainkan sebagai jejak yang ditinggalkan. Terasa dalam cara orang-orang desa bersikap satu sama lain. Di setiap musim panen, warga berkumpul di bawah jati. Mereka tidak lagi membicarakan kesaktian atau perdebatan lama tentang benar dan salah. Yang mereka bicarakan adalah air yang cukup, tanah yang subur, dan kerja yang adil. Jika ada perselisihan, mereka duduk bersama hingga reda. Tidak ada yang merasa paling suci, tidak pula merasa paling benar. Itulah warisan yang perlahan berakar. Suatu ketika datang seorang pengelana muda dari arah barat. Ia mendengar kisah Syekh Jangkung dan ingin mempelajari ilmunya. Ia bertanya kepada kepala desa tentang ajaran rahasia dan amalan khusus. Kepala desa tersenyum, lalu menunjuk sawah. Ia menyuruh pengelana itu ikut menanam padi, menimba air, dan membersihkan parit. Hari demi hari berlalu tanpa satupun mantra diajarkan. Pengelana itu mulai gelisah. Ia merasa datang untuk hal besar, namun yang ia lakukan hanya kerja sederhana. Pada suatu sore, ia mengeluh di bawah jati. Kepala desa duduk di sampingnya dan berkata pelan, "Ilmu yang dicari Syekh Jangkung tidak pernah disembunyikan. Ia hidup di cara kita memperlakukan tanah, air, dan sesama. Jika kau sabar, kau akan menemukannya tanpa dicari." Malam itu, hujan turun ringan. Daun jati bergetar halus, air menetes teratur. Pengelana mendengarkan suara hujan, merasakan lelah di tubuhnya. Ia menyadari sesuatu berubah. Pikirannya lebih tenang, dadanya lapang. Ia tidak mendapatkan jawaban dengan kata-kata, tetapi dengan rasa yang hadir perlahan. Di desa, anak-anak belajar dari orang tua tanpa paksaan. Mereka diajari bekerja, berdoa, dan berbagi. Tidak ada ceramah panjang, tidak ada tuntutan berlebihan. Jika ada yang lalai, mereka diingatkan dengan contoh. Kesederhanaan menjadi guru terbaik. Orang-orang luar yang singgah merasakan hal yang sama. Mereka pulang membawa ketenangan, bukan cerita sensasi. Suatu hari, badai besar melanda wilayah sekitar. Angin kencang merobohkan pohon-pohon tua, namun jati di Landoh tetap berdiri. Akarnya menahan tanah, batangnya menahan angin. Warga berlindung di bawahnya hingga badai berlalu. Pagi harinya, desa-desa sekitar datang meminta bantuan. Landoh membuka pintu, berbagi air dan makanan tanpa banyak tanya. Kepala desa berdiri di bawah jati, mengingat pesan lama, keseimbangan tidak perlu dipertontonkan, cukup dijalani. Orang-orang yang dulu mengejar kehebatan, kini belajar tentang ketekunan. Yang dulu mengukur iman dengan kata-kata, kini mengukurnya dengan tindakan. Jejak Syekh Jangkung tidak terukir pada batu megah. Ia terukir pada kebiasaan yang bertahan, pada tangan yang bekerja jujur, pada hati yang tidak tergesa menilai, pada desa yang memilih tenang saat dunia gaduh. Di bawah naungan jati, orang-orang memahami bahwa warisan paling kuat bukanlah keajaiban, melainkan kebiasaan baik yang terus dijaga. Dan di kejauhan, matahari tenggelam perlahan, bayangan jati memanjang di tanah. Jejak itu tetap ada, tak terlihat, namun terasa, membimbing siapapun yang mau melangkah pelan dan mendengar dengan sabar. Musim berganti tanpa aba-aba. Desa Landoh tetap tenang, seolah berdiri di luar hiruk-pikuk dunia. Pohon jati yang dulu hanya setinggi dada, kini menjulang seperti penjaga waktu. Di bawah naungannya, orang-orang singgah, bukan untuk meminta keajaiban, melainkan untuk mengendapkan hati. Mereka datang membawa lelah, pulang membawa jeda. Pada suatu sore yang hening, kepala desa duduk sendirian di bawah jati. Ia teringat wajah Syekh Jangkung yang sering ia dengar dari cerita orang tua. Bukan wajah sakti yang terbayang, melainkan senyum tenang seorang pejalan. Ia sadar, kisah itu tidak pernah dimaksudkan untuk diagungkan, melainkan untuk dipraktikkan pelan-pelan. Kabar dari luar desa sering datang. Dunia terasa semakin bising. Orang bertengkar atas nama kebenaran, berlomba menunjukkan siapa paling benar dan paling suci. Setiap kabar itu sampai, warga Landoh saling pandang. Mereka tidak menutup diri, namun juga tidak larut. Mereka memilih mengerjakan sawah, merawat air, dan menjaga lisan. Bagi mereka, ketenangan adalah bentuk perlawanan paling sunyi. Suatu hari, seorang tua datang dengan langkah tertatih. Ia mengaku pernah menentang ajaran Syekh Jangkung di masa lalu. Penyesalan membuatnya menempuh perjalanan jauh. Ia tidak meminta maaf secara terbuka. Ia hanya duduk lama di bawah jati, menunduk dan menangis. Tidak ada yang menghakimi. Seorang warga menyodorkan air,
yang lain menemaninya dalam diam. Tangis itu reda dengan sendirinya. Disitulah orang-orang kembali memahami makna pulang. Pulang bukan soal tempat, melainkan keberanian berhenti melawan diri sendiri. Syekh Jangkung pernah berjalan jauh, berhadapan dengan penolakan, pujian, dan bahaya. Pada akhirnya, ia memilih pulang ke tanah dan menanam sesuatu yang tumbuh perlahan. Itulah pesan yang tinggal. Malam-malam di Landoh tetap sederhana. Lampu minyak menyala temaram. Anak-anak tidur lebih awal. Orang dewasa berbincang secukupnya. Doa dibaca tanpa suara tinggi. Tidak ada tuntutan mencapai tingkat tertentu. Yang ada hanya usaha menjaga niat agar tidak keruh. Jika salah, diperbaiki. Jika benar, tidak dibanggakan. Pada peringatan wafat Syekh Jangkung, warga berkumpul singkat. Tidak ada ritual besar. Mereka membersihkan mata air, memperbaiki jalan desa, dan berbagi hasil panen dengan tetangga. Itulah cara mereka mengenang, bukan dengan cerita berulang, melainkan dengan tindakan yang selaras. Pohon jati tetap berdiri, menyerap panas siang dan dingin malam. Daunnya gugur dan tumbuh kembali. Ia tidak memilih siapa yang berteduh. Semua diterima sama. Seperti ajaran yang ditinggalkan, jati tidak membedakan. Ia hanya hadir. Di kejauhan, dunia terus bergerak cepat. Namun di Landoh, waktu berjalan wajar. Orang-orang belajar bahwa kebenaran tidak perlu berteriak. Ia bekerja dalam diam. Ia tampak pada tangan yang membantu, pada mulut yang menahan, dan pada hati yang lapang. Kisah Saridin, Syekh Jangkung, berakhir bukan dengan dentuman, melainkan dengan napas panjang. Sebuah undangan halus untuk pulang ke dalam diri. Di sanalah syariat dan hakikat berhenti bertengkar. Di sanalah manusia berhenti membela Tuhan dan mulai membela sesamanya.